Kembali lagi di Bintang Bicara bersama dengan Ibu Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, SIK MSI selaku Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Baik, Bu Nurul, tadi yang sempat Ibu singgung yang juga cukup menarik perhatian saya dan juga mungkin penonton mengenai Ibu pada saat pendidikan hanyalah 4 wanita di antara ratusan mahasiswa ataupun ratusan pria pada saat itu. Nah, pada saat proses pendidikan itu, apakah Ibu Nurul sempat mengalami adanya perbedaan perlakuan ataupun juga mungkin diperlakukan bahkan sesama mahasiswa menjadi berbeda ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu Nurul. Ini saya harus flashback ya, Iya. berapa tahun yang lalu, 2006, 18 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu kami berempat di antara 160 orang, luar biasa, kami tidak mendapatkan diskriminasi dan semua kegiatan kita laksanakan tanpa ada keluhan. Yang paling kita tahu bahwa kita mampu adalah pada saat pertama kita ada kegiatan outbound yang mana kita perjalanan panjang dari Jakarta sampai dengan ke Bogor dan sebagainya, ke gunung. Kita bisa melalui itu dengan luar biasa tanpa mengeluh dan kita kembali ke kampus ini dengan sehat. Kemudian selama proses perkuliahan kami melaksanakannya tanpa satu hambatan dan bahkan kami menjadi seperti kakak-kakak bagi teman-teman kita, karena tadi kembali mungkin karena kita perempuan, jiwa-jiwa keibuannya, kemudian kita sensitif, kita empatik, sehingga hubungan yang luar biasa antara mahasiswa satu dengan yang lainnya seperti kakak dengan adiknya, karena memang secara usia kami lebih tua dari mereka karena dari sumber yang berbeda, sehingga proses itu sampai dengan hari ini jalinan kekeluargaan kami masih terhubung seperti itu, Mbak. Wah, mantap sekali Ibu Nurul, pengalaman yang dilalui yang ternyata memang tidak ada diskriminasi, yang pria pun juga menghormati dan tetap menghargai Ibu sebagai wanita pada saat itu ya. Luar biasa sekali. Nah, berikutnya Ibu, ini mengenai tugas dan tanggung jawab pada pendidikan di STIK. Ini bagaimana sih mengimplementasikan reformasi kultural dalam mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk institusi Polri ini, Bu? Iya, jadi kalau kita bicara reformasi kultural, kita ada namanya kegiatan-kegiatan pengasuhan, kemudian itu bisa dilakukan kapan saja, karena setiap mahasiswa itu memiliki semacam mentor ya, mungkin 10-20 mahasiswa punya 2 mentor, sehingga itu tadi seperti saya sampaikan ada bimbingan-bimbingan terkait perilaku, seperti itu. Kemudian setiap hari Kamis juga kita ada bimbingan rohani, baik itu Muslim, Nasrani, maupun agama-agama yang lain, semuanya di hari Kamis kita pagi sebelum pelajaran kita adakan bimbingan rohani. Jadi di sini kegiatan mahasiswa dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur semuanya tertata, Mbak. Wah, keren sekali, sangat teratur begitu. Nah, berikutnya nih Bu, soal saat ini kita kan tengah mengalami perkembangan zaman. Apalagi saat ini di dunia pendidikan di STIK, kita juga sudah menghadapi era 5.0. Nah, lalu bagaimana dari Polwan beradaptasi mengenai kondisi baru ini, Bu? Kalau untuk perkembangan teknologi kami tentu mengikuti ya, tadi sudah banyak kita menggunakan media sosial, tentu terkait dengan penggunaan media sosial kita harus bijak juga ya sebagai anggota Polwan seperti itu. Namun untuk implementasi sendiri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian seperti tadi kami sampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan teknologi, tadi kita sampaikan bahwa kita ada ujian dengan sistem CAT. Kemudian kita juga absensi secara elektronik terhadap mahasiswa. Kemudian juga perkuliahan, kita sedang merencanakan perkuliahan dengan metode daring, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian juga kita memiliki smart class, yang mana smart class itu menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen, kemudian mahasiswa dengan pengasuh, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di kelas itu pimpinan juga bisa mengetahui di dalam proses belajar mengajar. Seperti itu.
Baik, luar biasa. Tetapi sebetulnya di era yang saat ini serba baru, ini menjadi kendala tersendiri atau sebetulnya ini menjadi opportunity untuk menjadi lebih baik lagi sih Bu ke depannya kalau dari Ibu Nurul sendiri sebagai direktur ini di Sarjana STIK sendiri melihat ataupun menghadapi perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Apalagi saat ini kalau kita ketahui bersama peran sosial media juga begitu besar di tengah masyarakat dan juga mungkin mempengaruhi juga untuk mahasiswa-mahasiswi di sini Bu. Ya, menurut saya perkembangan teknologi merupakan tantangan yang tidak bisa kita hindari, sehingga menurut saya itu merupakan opportunity ya untuk ke depan lebih baik, lebih mudah sebagai pendukung di dalam proses belajar mengajar. Karena kalau kita bicara terkait dengan belajar secara konvensional, kita harus bertatap muka misalnya dengan dosen. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi di PT IKA juga sudah ada portal pembelajaran, Mbak. Jadi kita bisa mengambil bahan-bahan ajar dari portal tersebut, kemudian sudah terhubung dengan perpustakaan dan sebagainya, sehingga menurut saya itu merupakan opportunity yang menguntungkan kita dan mempermudah di masa yang akan datang. Wah, luar biasa sekali. Nah, Ibu, kita kembali untuk membahas mengenai peran Polwan ini dalam kepercayaan untuk meningkatkan kepercayaan publik kembali terhadap institusi Polri. Nah, ini harapan Ibu untuk kedepannya seperti apa sih? Ya, harapan kami terhadap teman-teman Polwan tentu terus tingkatkan profesionalisme di dalam berkinerja, tentu tidak meninggalkan integritas dan jangan pernah lelah untuk terus berinovasi, berkarya, tunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita tidak ingin mendapatkan perlakuan yang berbeda, namun kita tetap menunjukkan bahwa kita mampu untuk bertugas sebagai anggota Polri, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta memelihara Kamtibmas. Oke, nah kalau gitu harapan untuk Polwan Ibu untuk kedepannya, karena kan kita masih dalam suasana hari ulang tahun Polwan yang ke-76 ya Bu ya, pada Sabtu September kemarin. Nah, kira-kira harapan yang ingin disampaikan mungkin juga kepada mahasiswa yang saat ini 44 dari 300-an lebih mahasiswa yang ada. Ibu pernah mengalami juga, kira-kira apa nih pesan yang bisa disampaikan? Ya, pesan saya untuk adik-adik saya yang sekarang sedang menjadi mahasiswa, tentu jangan pernah lelah belajar. Bahwa kita berada di antara laki-laki ya, sekian persen, tentu kita harus lebih giat lagi belajar, tunjukkan bahwa kita mampu. Selain secara akademik, perilaku kita juga harus baik, kemudian fisik kita juga harus prima. Kemudian untuk Polwan seluruh Indonesia, tentu kami menyampaikan teruslah memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, kemudian memiliki integritas dan jangan pernah lelah untuk berkarya. Amin, semoga ini bisa menjadi catatan dan kita perjuangkan bersama untuk Polwan di luar sana dan juga mahasiswa yang tengah berjuang di sana. Baik, terakhir Bu Nurul, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang memiliki cita-cita sebagai Polwan atau polisi wanita? Silakan Ibu. Pesan kami terhadap adik-adik yang ingin menjadi anggota Polwan, profesi sebagai anggota Polwan merupakan profesi yang mulia, namun tentu tidak mudah untuk diraih. Tapi jangan pernah takut bermimpi, sehingga teruslah mengolah atau mengasah kemampuan secara intelektual, kemudian siapkan mentalnya, kemudian siapkan fisiknya sehingga memiliki fisik yang prima, karena untuk menjadi anggota Polri dalam hal ini Polwan memerlukan 3 faktor tersebut. Kecerdasan, mental yang baik, dan fisik yang kuat. Demikian Mbak Yohana. Luar biasa sekali. Itu yang menjadi catatan, kecerdasan, mental, dan juga fisik. Dicatat ya adik-adik, semoga bisa tercapai cita-citanya, bisa seperti Ibu Nurul, Polwan yang sangat menginspiratif. Untuk itu, terima kasih banyak Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI selaku Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atas waktunya bersama kami di Bintang Bicara. Tentu Bintang Bicara akan hadir di episode berikutnya dengan informasi seputar kepolisian yang tentunya sangat menarik dan inspiratif. Untuk itu, saya Yohana Gabriela pamit undur diri. Salam presisi.